Ada kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future 5G Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan tentunya di siang hari ini saya sudah bersama di studio CNBC Indonesia ada Bapak Ricky Boy H. Permata selaku Chief Operating Officer Ultra Voucher yang akan menyampaikan presentasinya. Saya sapa dulu Pak Ricky di siang hari ini. Selamat siang Pak Ricky. Selamat siang Mas. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, kalau baiknya semoga sehat selalu dan Amin. tentunya saya persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kami Ultra Voucher. Boleh sedikit sharing tentang Ultra Voucher, histori tentang PT Trimegah Karya Pratama, TBK, apa produk kita, apa sih Ultra Voucher, apa itu voucher, dan bagaimana histori atau journey kita yang akhirnya kemarin baru saja kita berhasil listing IPO di Bursa Efek Jakarta. Mungkin banyak beberapa Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu atau ada yang belum tahu. Jadi Ultra Voucher sendiri kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang voucher. Jadi kalau dibilang dari voucher, kita ada voucher fisik, ada voucher digital, dan cukup banyak lainnya. Nah mungkin kita langsung share saja apa yang ada tentang Ultra Voucher atau histori dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Saya coba presentasikan. Jadi sekilas kita mau share tentang apa sih histori Ultra Voucher, siapa saja orang di belakangnya. Kalau kita lihat profil perusahaan kita dari seluruh pimpinan, karena kita perusahaan digital, jadi pimpinan atau direksi dari Ultra Voucher semuanya memiliki background yang di bidang digital. Ada Pak Hadi dan saya sendiri di posisi direksi dan juga ada Pak Edwin dan juga Pak Hendro di posisi komisaris. Jadi dari posisi ini kita nunjukin bahwa kita semua yang backgroundnya adalah digital, menunjukkan bahwa confidence dan manajemen kita membangun perusahaan ini dan membangun produk ini ke arah digital yang terbaik bagi masyarakat. Dan kalau dilihat dari histori, sebenarnya perusahaan PT Trimegah Karya Pratama Tbk itu mulai dari tahun 2017. Tapi sebenarnya secara bisnis grup kita itu sudah mulai menjual voucher fisik dari tahun 2015. Nah, kita baru spin off masuk fokus di digital di tahun 2017. Nah di 2017 ini kita mulai masuk nih pembuatan voucher-voucher seperti voucher retail, voucher shopping center, voucher makanan dan sebagainya. Mungkin jumlahnya masih sedikit, kurang lebih masih sekitar 5 atau sampai 10 kira-kira merchant-nya. Nah sekarang 2021 kita sudah memiliki 350 merchant dan juga 40.000 outlet di seluruh Indonesia. Dan dari proses ini kita sendiri sudah memiliki berbagai macam produk. Ada di aplikasi, ada di marketplace, B2B, dan juga reseller. Dan jumlah user kita di 2021 ini adalah sejumlah 250.000 user di aplikasi kita. Dan juga ada 300 customer kita bagi untuk B2B. Namun kita juga memiliki potensi customer yaitu adalah member-member yang bertransaksi di berbagai macam marketplace yang sudah terhubung. Dan kita berikan white label service bagi marketplace partner kita yaitu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JDID, dan lainnya. Ditambah lagi kita sudah live di beberapa bank modern, bank umum dan juga bahkan bank digital. Jadi cukup banyak market channel kita. Dan kita bisa dibilang adalah the first dan the biggest Indonesian company, karya anak bangsa, yang bergerak di bidang gift card dan juga digital voucher di Indonesia. Sehingga kalau dibilang visi kita adalah we want to be the leading platform in reward and everyday services. Nah berangkat dari ini semua, dilihat bisnis modelnya kita seperti apa sih. Jadi kalau dibilang kita ini memiliki dari hulu sampai ke hilir proses gift card atau proses voucher. Yaitu apa saja? Prosesnya ada 3 hal. Yang pertama itu adalah produksi, yaitu kita memiliki kemampuan dan kita memiliki proses untuk memproduksi voucher, baik itu digital ataupun fisik. Lalu yang kedua adalah distribusi, di mana ketika bekerja sama dengan Ultra Voucher, kita menjadi technology enabler bagi merchant, bagi partner, untuk mendistribusikan langsung di aplikasi kita, di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga di corporate customer seperti perusahaan teknologi, perusahaan FMCG, perusahaan bahkan bank-bank juga, hingga itu cukup banyak. Hingga ada juga dari reseller dan juga dari sisi corporate dan marketplace. Nah ini adalah bagian distribusi. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu adalah proses konsumsi atau redemption. Nah ini yang membuat menarik karena kalaupun kita membelinya di aplikasi Ultra Voucher, kalaupun kita membelinya di marketplace misalnya di Tokopedia, kalaupun saya membeli langsung dari Bank BCA misalnya, tetap akan diterima di 350 merchant dan 40.000 outlet di seluruh Indonesia. Nah hal ini yang menarik hingga akhirnya kita memiliki
cross channel, yaitu memiliki 4 channel, yaitu B2C, yaitu aplikasi, dan juga ada lewat marketplace, yaitu di berbagai macam marketplace di Indonesia. Lalu ada juga B2B, yaitu di corporate customer, perusahaan teknologi, FMCG, dan juga bank-bank. Lalu ada reseller. Jadi ini sangat memudahkan bagi seluruh masyarakat yang ingin mendapatkan voucher dengan diskon. Dan yang menariknya di sini voucher diskon ini adalah kita voucher diskon yang tidak ada minimum dan maksimum diskon. Jadi ketika kita belanja misalnya, kita beli ice cream gitu ya, yang harganya 100.000, kita cukup membayar 60.000 rupiah. Tapi kalau saya belanjanya 200.000, saya membayarnya 120.000 rupiah. Jadi diskonnya 80.000, sangat besar sekali. Jadi semakin banyak dibeli, semakin banyak lagi yang dimiliki. Nah hal ini yang memudahkan kita hingga banyak sekali merchant yang mau bekerja sama. Dari makanan, F&B, shopping center, dan juga bahkan online platform itu bekerja sama juga dengan kita. Sehingga kita memiliki kemampuan penerimaan voucher yaitu adalah 40.000 outlet di seluruh Indonesia yang bisa digunakan. Jadi bagi masyarakat, bagi Bapak Ibu juga yang berada di daerah, juga tetap langsung bisa mendapatkan voucher-voucher diskon tersebut di daerah masing-masing. Jadi segera download aplikasi bisa di iOS App Store ataupun di Android App Store. Nah lalu ketika bicara apa sih produk Ultra Voucher? Jadi kalau dibilang produk Ultra Voucher, tadi kita bicara ada B2C dan B2B ya. Nah kalau bicara B2C, produk kita yang paling pertama adalah aplikasi, sudah pasti. Nah ketika bicara aplikasi, Bapak Ibu sudah bisa langsung download di Google Play atau iOS App Store. Di situ Bapak Ibu langsung bisa melihat kategori vouchernya, ada yang voucher makanan, voucher shopping, ada juga voucher hiburan, dan Bapak Ibu langsung bisa membeli di situ dengan berbagai macam kategori pembayaran. Bisa melakukan pembayaran dengan virtual bank account, bisa juga membayar menggunakan e-money misalnya, ada pilihannya di tempat kita. Dan juga kalau misalnya saya mau beli nih, ternyata tapi saya mau kasih buat saudara saya yang di Surabaya, misalnya saya di Jakarta. Saya beli bakmi GM, saya belum pakai, saya kasih buat saudara saya yang di daerah gitu di Surabaya. Nah ini langsung tinggal share di aplikasi kita dan within seconds itu langsung diterima oleh saudara kita di Surabaya dan bisa langsung dipakai di bakmi GM di Surabaya. Nah ini yang tadi kita bilang, kita bisa diterima di seluruh outlet di seluruh Indonesia. Jadi sangat memudahkan untuk kita gunakan sendiri atau di-share kepada kolega, keluarga, ataupun teman kita. Nah ini yang pertama adalah produk kita di B2C yaitu di aplikasi. Lalu kita juga ada produk kita yaitu untuk B2B atau juga untuk marketplace. Yaitu apa? Dalam bentuk corporate marketplace API, dashboard, dan juga yang white label atau personalized template. Nah yang menarik di sini adalah cukup banyak marketplace, cukup banyak online platform yang di mana market mereka itu juga membutuhkan atau sangat senang terhadap voucher. Kenapa? Karena Indonesia masyarakatnya adalah masyarakat yang senang terhadap prepaid. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, dari dulu sampai sekarang baik itu telepon ada prepaid, baik itu PLN ada prepaid, semuanya prabayar. Nah ini yang sangat menarik sekali, kenapa? Dengan kita berikan model seperti ini, berbagai macam masyarakat yang senang di platform masing-masing, senang di Shopee, senang di Tokopedia, senang di Bank BCA, mereka tetap bisa mendapatkan fasilitas voucher. Jadi dengan masuk membeli voucher dan Bapak Ibu bisa melihat baik itu marketplace, corporate, dan juga B2B, kita berikan white label service seperti yang saya contohkan di gambar. Di sini ada logo misalnya Shopee. Nanti kalau Tokopedia atasnya Tokopedia, Lazada atasnya Lazada, Bukalapak atasnya Bukalapak. Jadi Bank BNI atasnya Bank BNI. Jadi cukup banyak sekali berbagai macam kategori. Nah bisa secara integrasi API, atau bagi corporate customer yang merasa, oh tim kita misalnya masih belum cukup padat schedule-nya dan belum masuk ke integrasi. Kita berikan dashboard yang bisa langsung digunakan bagi perusahaan, baik skala kecil, menengah, ataupun besar, bisa langsung digunakan untuk memberikan hadiah atau reward bagi customer, partner distributor, atau bisa dalam bentuk reward kepada employee Bapak Ibu. Jadi ini sangat menarik sekali. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan dashboard, langsung mengirimkan voucher dan mengirimkan voucher kepada customer, partner, ataupun bagi karyawan Bapak Ibu. Nah, selain daripada voucher digital ini yang tadi kita bicarakan, bagaimana kalau misalnya tadi ada corporate customer atau kita mau ngasih hadiah kepada teman atau saudara yang masih dalam bentuk voucher fisik? Tenang, kita ada vouchernya, yaitu voucher Ultra Voucher Gift Card dalam bentuk fisik. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa memberikan branding. Bagi perusahaan atau bagi perorangan, profesional, kita berikan logonya, printingnya berbeda. Jadi misalnya ada perusahaan X, kita bikin nanti colornya, logonya perusahaan X, dan juga gambarnya dari perusahaan tersebut.
Atau misalnya biasa banyak digunakan oleh bank-bank, misalnya ada bank-bank yang ingin memberikan kepada privilege customer. Nah, logo dari voucher fisik ini kita berikan dengan logo bank tersebut, ya kan? Dan nanti gambarnya juga seperti itu dan sangat menarik diberikan kepada customer. Nah, tapi selain daripada gambar, kita juga memberikan value added service kepada corporate customer, yaitu apa? Yaitu data analitik. Sebagai contoh, kita ada customer misalnya perusahaan semen atau perusahaan susu, di mana mereka biasanya menjual produk mereka semen atau susu misalnya kepada partner mereka yaitu distributor modern trade misalnya hypermarket, supermarket dan sebagainya. Mereka memiliki data itu, mereka memiliki data penjualan tersebut. But if let's say they will gonna be asking for how about our customer, siapa sebenarnya penggunanya? Itu mungkin membutuhkan extra effort dan extra miles untuk membuat misalnya ada program loyalty atau aplikasi atau misalnya survei dan sebagainya. Dan menariknya dengan voucher ini bisa dimasukkan ke dalam kemasan tersebut, baik itu kemasan semen, susu, kemasan packaging apapun, dengan berbagai macam denom. Misalnya kita berikan denominasi 20.000 atau 25.000. Ketika ini didistribusikan, dimasukkan ke dalam modern trade, tapi ketika nasabahnya atau usernya yang membeli, mereka akan menggunakan voucher ini, dan kita atau perusahaan tersebut bisa memiliki informasi, ternyata penggunanya kebanyakan di daerah Semarang. Oh, ternyata kebanyakan di daerah Surabaya atau di Jakarta, tapi di Jakarta Selatan. Yang behaviornya kebanyakan berinteraksi di shopping center X gitu misalnya ya. Nah, ini yang menarik sehingga kita bisa memberikan data analitik bagi corporate customer yang menggunakan produk ini sehingga memudahkan mereka dalam melakukan decision making. Dan yang terpenting, customer-nya ketika mendapatkan voucher, dia mendapatkan value lebih besar dari angka voucher tersebut. Sebagai contoh, kalau misalnya ini vouchernya 100.000, kalau customer susu tersebut atau customer semen itu menggunakannya untuk misalnya ke salah satu produk ice cream gitu ya, yang diskonnya adalah 40%, dia bisa mendapatkan voucher 100.000 ini dan mendapatkan produk ice creamnya hampir setara dengan Rp200.000, hampir 2 kali lipat. Nah, ini yang menarik sekali karena apa? Customer yang mendapatkan value-nya lebih besar dari 100.000 dan corporate-nya juga mendapatkan branding dan juga mendapatkan data. Nah, ini yang sangat menarik dan ini yang menyebabkan kenapa banyak perusahaan B2B sangat tertarik terhadap voucher UV Gift Card ini. Nah, berangkat dari situ semua kita nunjukkan bahwa seluruh merchant kita sangat variatif dari mulai department store, retail, terus ada juga leisure, hiburan, dan juga ada voucher online platform seperti Tokopedia, ada voucher GrabFood, GoFood, ada voucher Sayur Box, ada voucher Halodoc, Jovi. Jadi sangat mudah. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang mau belanjanya, apalagi sekarang di pandemi, mau beli makan, beli GrabFood, voucher dulu. GoFood, voucher dulu. Tokopedia, voucher dulu. Nah, ini sangat menarik. Jadi Bapak Ibu pun kalau misalnya mau belanja di outlet juga bisa dengan voucher, dan online juga ada vouchernya gitu. Jadi sangat memudahkan dan sangat mudah dipakai. Dan kita ada beberapa voucher lainnya seperti ada investasi dan sebagainya juga. Jadi cukup banyak. Jadi kalau dibilang Ultra Voucher dapat membuat voucher untuk produk dan jasa apapun. Dan ini yang sangat menarik sehingga menunjukkan bahwa sustainability dari voucher sendiri itu cukup tahan dalam kondisi bisnis dan kondisi apapun. Sebagai contoh kita tahu 2020 dan 2021 ini seluruh industri sangat mengalami challenge yang sangat besar di era pandemik. Nah, puji Tuhan ya, Ultra Voucher di tahun 2020 dan 2021 meningkat dari sisi aktif user dan juga jumlah usernya. Jadi kita mengalami growth pada saat pandemi ini. Dan itu yang kita bilang dengan meningkatnya user, meningkat juga dari sisi revenue dan profit perusahaan. Dan yang terpenting lagi, perusahaan kita itu bukan bakar-bakar. Dalam arti kita tidak melakukan diskon yang akhirnya menggerus dari sisi bisnis atau revenue dari Ultra Voucher sendiri. Sehingga walaupun kita memberikan diskon misalnya 40% kepada customer, Ultra Voucher tetap membukukan profit. Itu sebabnya kenapa Ultra Voucher dari tahun 2017 sampai tahun 2021 selalu profit dari tahun ke tahunnya. Nah, ini yang sangat menarik sekali sehingga akhirnya Ultra Voucher sangat diminati dari sisi produk dan Ultra Voucher juga sangat menarik sekali dari sisi investment. Nah, sehingga bisa dibilang Ultra Voucher bisa bertahan di kondisi normal, di kondisi pandemi dan ya insya Allah nanti kita juga akan selalu kuat di era atau kondisi apapun dan bisa membuat voucher prepaid untuk produk dan jasa apapun. Sehingga ini yang sangat membuat kita confident karena kita memiliki 4 core channel distribution tadi, B2C ada di aplikasi, ada juga di marketplace, dan di B2B ada di corporate customer dan juga ada di reseller model. Nah, ini yang membuat sangat menarik sehingga Ultra Voucher
dari tahun ke tahun selalu membukukan profit. Nah, ini yang membuat kita sangat happy, sangat berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat dan customer-customer kita. Dan kita mengambil langkah corporate action yang lebih besar lagi dan untuk menunjukkan bahwa kita mau berkembang lebih lagi ke depannya, yaitu melakukan proses IPO. Kami terima kasih sekali kepada seluruh regulator, OJK, IDX, dan juga underwriter kita dan seluruh supporting penunjang. Kita sudah berhasil listing di IDX Jakarta 27 Juli 2021. Prosesnya bagaimana? Jadi preparation itu sudah kita lakukan. Dari mulai audit, apa dan sebagainya, hingga kita akhirnya sudah berhasil listing di 27 Juli 2021. Nah, ini yang kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, karena walaupun dari tahun ke tahun Ultra Voucher selalu membukukan profit, nah kita tetap melakukan IPO agar apa? Agar melakukan peningkatan dari sisi produk dan dari sisi bisnis. Dan itu juga yang kita sampaikan kepada para regulator bahwa IPO purpose kita adalah pengembangan produk dan pengembangan bisnis yang nantinya bermanfaat kepada customer, pemegang saham, dan juga masyarakat. Nah, ini yang membuat kita sangat happy bahwa seluruh proses IPO kita kemarin dilakukan dengan lancar. Kita juga berterima kasih pada joint lead underwriter kita, yaitu Mirai Sekuritas, Enakorindo, dan juga SFS Sekuritas, dan seluruh supporting penunjang lainnya, hingga kita berhasil melakukan IPO. Dan proses ini sangat menarik, bahkan kalau dilihat dari fun fact-nya, proses IPO kita oversubscribe dari proses big building hingga akhirnya offering. Dan dilihat dari seluruh pemegang saham atau investor kita, 99% itu dipegang oleh retail. Sebanyak secara total 18.500 investor. 99% ini adalah retail. Ini yang kita sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat, bahwa kita secara produk yaitu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk berbelanja dan lebih smart shopping. Dan juga secara korporasi kita juga baik dan juga memberikan manfaat dari sisi bisnis. Sehingga harapannya kita juga akan memberikan manfaat bagi sisi para pemegang saham, investor, dan masyarakat. Dan kita juga bahkan masuk ke dalam kategori dalam efek atau IDX syariah. Dan ini yang membuat kita sangat happy. Sehingga journey post IPO yang tadi kita utarakan, kita mau menggunakan IPO ini sebagai momentum untuk lebih mengenalkan Ultra Voucher lagi kepada masyarakat, menambah market share kita di dalam nasional, bahkan kita juga akan go to internasional. Kita akan masuk ke pasar ASEAN. Lalu selain itu kita juga akan menambah masuk ke ranah UMKM. Jadi mungkin sebelumnya kita belum masuk ke UMKM, tapi kita berkomitmen karena kita juga adalah kembali perusahaan anak bangsa, kita juga mau sama-sama meningkatkan secara ekonomi bagi seluruh UMKM di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kita akan mengeluarkan beberapa produk nih ke depannya yang cukup lekat kepada UMKM. Dan lalu juga kita juga akan memberikan manfaat kerjasama yang bertambah. Seperti kemarin kita 1 bulan setelah IPO, kita berterima kasih kepada rekanan kita, partner kita, yaitu Bank Sinarmas dan juga Bank BCA, di mana kita sudah berhasil berada di mobile banking mereka. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki mobile banking BCA dan Sinarmas, selain daripada membeli di Ultra Voucher aplikasi, marketplace, Bapak Ibu juga langsung bisa membeli voucher di rekening dan di mobile banking Sinarmas dan juga Bank BCA. Dan ini sangat menarik sehingga mempermudah lagi jangkauan masyarakat untuk mendapatkan voucher dalam diskon dan juga kemudahan di 350 merchant dan 40.000 outlet di seluruh Indonesia. Kurang lebih itu tentang Ultra Voucher. Harapannya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat dari voucher belanja dan bisa dapat digunakan dan berbelanja di kota Bapak Ibu berada. Terima kasih. Ya, terima kasih tentunya Pak Riki atas paparannya begitu sangat komplit tentunya gambaran terkait dengan Ultra Voucher, apalagi mungkin bagi Anda para pemegang saham Ultra Voucher yang membelinya pada saat IPO sampai dengan saat ini kenaikan sahamnya juga cukup baik begitu atau pergerakan sahamnya cukup baik ya. Baik, terima kasih tentunya Pak Riki untuk pemaparannya dan kembali juga saya ingatkan kepada Anda para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp di 0812 1299 0001. Karena ada 8 orang penanya yang beruntung berkesempatan mendapatkan e-voucher senilai 3 juta rupiah tentunya. Dan tentunya Tech Conference 2021 mengusung tema Future 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.